salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi kita belajar sosiologi dengan Ibu FT. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses interaksi. Nah, yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, proses asosiatif meliputi kerjasama dan akomodasi. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita akan sedikit membahas ya, apa itu proses asosiatif. Nah, berbicara mengenai proses asosiatif berarti kita berbicara mengenai proses interaksi sosial yang mengarah ke hal yang positif. Nah, sehingga kemarin kita membahas mengenai kerjasama dan akomodasi. Nah, kalau berbicara mengenai kerjasama, siapa yang tidak tahu apa kerjasama? Tentu semua orang tahu. Nah, kadang-kadang yang membuat kita itu sulit yaitu bagaimana mengaplikasikan kerjasama itu. Nah, yang kedua kemarin itu akomodasi. Nah, kalau berbicara mengenai akomodasi, berarti kita berbicara mengenai cara-cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam masyarakat. Dan ada beberapa jenis kemarin ya, ada mediasi, arbitrase, ada koersi, ada stalemate, case file, ada kooptasi, ada adjudikasi, dan masih banyak lagi. Dan Ibu yakin anak-anak Ibu sekalian sudah paham mengenai istilah-istilah tersebut. Nah, dalam pertemuan kali ini tetap ya kita membahas mengenai proses asosiatif, tapi kali ini kita akan membahas mengenai akulturasi dan asimilasi. Nah, kali ini ya, kita akan berbicara mengenai budaya. Nah, untuk itu seperti biasa ya, dipisahkan buku paketmu agar apa? Agar apa yang Ibu sampaikan bisa lebih kamu pahami. Nah, dan kamu juga bisa mencari sumber-sumber yang lain mengenai materi kita, yaitu mengenai akulturasi. Nah, apa akulturasi? Jadi kita bahas ya mengenai perpaduan budaya dan asimilasi. Apa asimilasi? Sama, perpaduan budaya juga, tetapi masing-masing istilah itu mempunyai perbedaan secara spesifik. Nah, dan itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu asimilasi dan apa itu akulturasi? Baik, kali ini kita akan langsung melanjutkan materi kita ya mengenai proses asosiatif. Nah, itu bentuk interaksi ya. Kalau berbicara mengenai proses asosiatif berarti kita berbicara mengenai interaksi sosial yang mengarah ke hal yang positif. Nah, meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Nah, kali ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu asimilasi. Nah, secara besar ya, secara garis besarnya, asimilasi merupakan suatu proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, atau lebih singkatnya begini. Kalau nanti berbicara mengenai asimilasi, berarti ada perpaduan dua budaya. Nah, ini bisa kamu lihat di slide, di mana ada segi 4 ya, tambah segitiga sama dengan lingkaran. Nah, berarti dua kebudayaan yang berbeda, ini kan dua berbeda ya, segi 4 dengan segitiga itu berbeda ya. Nah, dua budaya berbeda berbaur bersatu melahirkan budaya yang baru. Nah, itu asimilasi. Sekali lagi Ibu ulangi. Nah, asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda berbaur, melebur, dan melahirkan budaya baru tanpa menunjukkan identitas awalnya. Nah, itu adalah asimilasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses. Nah, bagaimana proses munculnya asimilasi? Nah, ternyata asimilasi ini juga ada prosesnya sehingga terjadi perpaduan. Nah, yang pertama tentu adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satunya lagi. Nah, yang kedua
perorangan sebagai warga kelompok saling bergaul langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Nah, berarti sudah memiliki budaya yang berbeda. Mereka antara satu dengan yang lain saling berinteraksi, bergaul dengan waktu yang lama. Nah, sehingga semakin akrab. Nah, seterusnya prosesnya adalah kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Nah, akhirnya lama-kelamaan karena semakin akrabnya, akhirnya saling menerima kelebihan dan kekurangan dan menyesuaikan diri, sehingga lahirlah kebudayaan baru. Nah, ini bisa kamu lihat di slide ya. Pembauran dua unsur yang berbeda akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental, sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Ya memang iya, kamu lihat ya, kadang-kadang kita bingung dengan masyarakat etnis Tionghoa ya, keturunan Tionghoa. Pada saat mereka berbicara itu medok sekali. Nah, padahal mereka itu adalah etnis Tionghoa. Nah, ini terjadi asimilasi. Ada lagi contoh yang lain. Misalnya kamu lihat, kalau misalnya pada saat mau lebaran, nah tradisi menggunakan baju koko. Nah, baju yang kemeja panjang. Nah, itu sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang muslim. Dan itu sudah mendarah daging. Nah, itu adalah asimilasi. Nah, baik, selanjutnya ternyata asimilasi ini juga ada faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya proses asimilasi. Nah, yang pertama apa? Pasti ada sikap toleransi. Apa toleransi? Yaitu menghargai. Nah, yang kedua, kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang untuk berbagai golongan masyarakat. Nah, tentu ya dalam hal ekonomi juga baik tentunya. Nah, yang ketiga, lagi-lagi menghargai orang asing dan kebudayaannya. Nah, kita harus bisa menghargai. Nah, yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. Nah, tidak menutup diri, artinya dia terbuka. Inilah budayaku. Nah, pada saat semakin akrab, akhirnya orang lain mau menerima budaya itu sendiri dan akhirnya berbaur. Nah, yang kelima apa? Persamaan dalam unsur kebudayaan. Nah, mungkin ada suatu hal yang kebudayaan itu luas ya, meliputi ada 7 unsur. Bisa dari unsur religi, kepercayaan, dari segi bahasa, dari segi ilmu pengetahuan, peralatan, kesenian, peralatan dari segi ya masih banyak lagi. Nah, itu berbicara mengenai ya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Nah, selanjutnya ya terjadi perkawinan campuran. Nah, blasteran, amalgamasi. Kalau di dalam istilah sosiologi, perkawinan campuran artinya istilahnya adalah amalgamasi. Kamu lihat ya, banyak sekali artis-artis Indonesia hasil dari perkawinan campur atau amalgamasi. Bagaimana? Nah, secara fisik lahirlah individu yang begitu berbeda. Nah, dibilang orang Indonesia tidak, dibilang orang bule tidak. Nah, jadi dia memiliki ya ciri fisik yang bisa kita bilang ya mungkin sempurna di mata kita. Nah, yang terakhir adalah apa? Adanya musuh bersama. Nah, adanya musuh bersama sehingga akhirnya mereka itu ya saling terbuka dan saling berbaur. Nah, selanjutnya tadi kan faktor pendorong ya, ada juga yang menjadi faktor penghambat. Nah, yang pertama adalah kehidupan suatu golongan tertentu yang terisolasi dari masyarakat umum. Apa terisolasi? Berarti ya tempat tinggalnya itu jauh, tidak sulit untuk dijangkau oleh masyarakat yang lain, tertutup. Nah, yang kedua apa? Kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran kebudayaan lain yang sedang dihadapi. Nah, artinya ya selalu menganggap budayanya yang paling oke. Nah,
Yang ketiga apa? Curiga. Wah, lagi-lagi ya, kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Nah, ini sering juga ya, cemburu. Nah, yang keempat, perasaan primordial. Seperti Ibu singgung ya, kalau dalam istilah sosiologi ada istilah etnosentrisme, primordialisme. Nah, kalau dia primordial, yaitu suatu sikap di mana dia menganggap budayanya yang lebih bagus dibandingkan budaya yang lain. Nah, kalau dia nanti etnosentrisme, nah segala sesuatu itu dibandingkan dengan budayanya. Nah, yang terakhir apa itu? Perbedaan yang sangat mencolok seperti perbedaan ciri-ciri ras. Apa itu ras? Ras adalah perbedaan berdasarkan warna kulit. Nah, perbedaan teknologi dan perbedaan ekonomi. Nah, itu adalah ya mengenai asimilasi. Apa pengertian asimilasi? Bagaimana prosesnya? Bagaimana faktor penghambatnya dan faktor pendorongnya. Nah, berikutnya, nah tadi kan yang ketiga asimilasi, yang keempat adalah akulturasi. Nah, baik. Ibu jelaskan ya, ini supaya kamu tahu. Nah, kalau tadi asimilasi, persegi tambah segitiga sama dengan lingkaran. Kalau akulturasi, persegi tambah lingkaran sama dengan persegi segitiga. Nah, Ibu ulangi ya. Nah, kalau tadi asimilasi, persegi tambah segitiga sama dengan lingkaran. Nah, kalau akulturasi, persegi tambah segitiga sama dengan persegi segitiga. Nah, apa artinya itu? Nah, artinya kalau tadi asimilasi, dua budaya yang memiliki perbedaan bersatu melahirkan budaya yang baru. Kalau akulturasi, dua budaya yang berbeda bersatu dan melahirkan budaya yang masih nampak budaya aslinya. Nah, itu akulturasi. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu sekalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan asimilasi dan apa yang dimaksud dengan akulturasi dan apa perbedaannya. Nah, ini bisa kamu lihat ya, contohnya ini. Contohnya akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Nah, masih terlihat budaya aslinya itu. Oh, ini berasal dari India. Tapi ada juga ya unsur-unsurnya yang berasal dari Indonesia. Nah, itu adalah akulturasi. Nah, jadi ini mengenai proses asosiatif ya. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, nah Ibu harap mengenai proses asosiatif ini kamu sudah paham. Apabila belum paham, bisa kamu tanyakan kepada Ibu. Nah, baik melalui WhatsApp, Google Classroom, atau melalui email. Nah, baik, demikian pertemuan kita kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai proses disosiatif. Nah, untuk itu anak Ibu sekalian, nah ya jangan malas membaca, carilah referensi-referensi yang lain yang mendukung materi kita. Nah, oke, terima kasih.